Ada sukmo, ada nyowo, dan ada roso. Roso ini ada di tengah-tengah. Roso atau rasa ini ada di tengah-tengah. Nah, sukmo ini merupakan wadah daripada kehidupan jiwa, Mas. Roso ini ada di tengah-tengah. Nah, kemudian tinggal bagaimana kita mau membawa roso ini kemana. Makanya, kalau roso ini kita masukkan ke sukmo, ya, roso dimasukkan ke sukmo. Di sini sifatnya adalah kegoiban, Mas Yahya. Kalau saya secara sederhana, saya katakan di sinilah hubungan antara saya dengan Tuhan saya. Ini kalau dikatakan ya iman, Mas Yahya. Keyakinan daripada iman saja masuk di sini. Nah, ini bisa menimbulkan kekuatan secara gaib juga kalau mau mempelajari ini, Mas Yahya. Nah, sedangkan manakala roso kita ini, ya, roso yang ada di tengah ini, ya, roso yang ada di tengah ini, kita bawa masuk ke dalam nyowo. Artinya roso dibawa masuk ke dalam nyowo. Yang mana nyowo ini nguripi rogo, Mas Yahya. Artinya nguripi jasmani kita ini. Ya, maka akan tercipta kekuatan yang bersifat fakta, Mas Yahya. Nah, kalau orang kebanyakan menyebutnya kedikdayaan ada di sini. Ini kalau secara kekuatan lah, Mas Yahya. Nah, kalau kita mampu menempatkan roso ini, kapan waktunya roso ini bersatu dengan sukmo, dan kapan waktunya roso ini bersatu dengan nyowo, maka apapun yang kita inginkan, yang disebut kun fayakun, akan terjadi di sana, Mas Yahya. Mas Wahyu, ya Mas Yahya, saya mau tanya tentang cara meningkatkan spiritualitas kita, Mas. Saya itu meyakini bahwa orang yang tingkat spiritualnya tinggi, kehidupannya pasti tenang, ya, ayam tentrem kalau kata orang Jawa. Hidupnya berlimpah, sehat jiwa, sehat raga, sehat jasmani dan rohani, ya. Tapi justru orang-orang ini mungkin masih belum paham, ya, berpikir kalau spiritual itu berkaitan dengan mungkin klenik, ya. Itu gimana caranya, Mas, biar kita bisa menyeimbangkan, ya, kurang lebih kehidupan kita, Mas? Ya, spiritual, ya Mas Yahya. Sebetulnya spiritual ini adalah tentang bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas daripada kehidupan jiwa kita. Yang mana kalau kita bicara tentang kehidupan jiwa, itu berkaitan erat dengan Sang Pencipta. Artinya energi. Nah, meningkatkan energi yang ada di dalam jiwa kita ini. Nah, balik lagi, banyak orang yang tidak paham bahwa spiritual itu masih dihubung-hubungkan dengan hal-hal magic, ya. Udah bahasa spiritual, dihubung-hubungkan dengan magic, dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang non-logika, bahkan dihubungkan dengan, ya, mungkin sebuah ilmu, begitulah kurang lebihnya. Padahal spiritual itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, Mas Yahya. Ya, sudah ada di dalam diri kita masing-masing, tinggal kita ini mampu atau tidak untuk mengolahnya, Mas Yahya. Nah, kalau sudah mampu untuk mengolah ini kan berarti kita bicara mampu atau tidak nanti untuk memfungsikannya. Nah, kalau sudah bicara mampu memfungsikannya berarti kita bicara tentang dapat manfaat atau enggak, kan begitu. Betul. Nah, spiritual tidak bisa diukur dari seberapa rajin kita beribadah, sholat, sembahyang, tidak bisa diukur dari seberapa pinternya kita, enggak. Ya, tapi spiritual itu tidak ada ukurannya. Yang tahu ukuran spiritual yang ada di dalam diri kita, ya kita sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang caranya, bukan hal yang sulit, tetapi juga tidak mudah untuk yang kita tidak mau membuka diri kita. Makanya yang pertama kita masuk di dalam spiritual itu adalah kita harus masuk di dalam kesadaran kita dulu, Mas Yahya. Sadar bahwa kita ini hidup atas kehendak daripada Sang Pemilik kehidupan ini. Tetapi kita hidup juga atas dasar kehendak daripada diri kita. Kenapa saya katakan demikian? Ini
saya sampaikan ke Mas Yahya juga ke teman-teman bahwa cara meningkatkan spiritual kita ini adalah kita menyadari bahwa hidup kita ini ada yang menghendaki, kan begitu Mas Yahya ya, atas dasar iman kita. Makanya spiritual itu adalah tentang bagaimana kita mampu menjaga keseimbangan antara hubungan kita sebagai umat manusia dengan Tuhan Sang Pencipta sesuai dengan keimanan kita. Itulah yang disebut kehidupan daripada jiwa kita, Mas Yahya. Semua berawal dari sana. Nah, kalau kita sudah mampu untuk menghidupkan kehidupan daripada jiwa kita, kita sudah mampu untuk masuk ke dalam ruang keimanan, sehingga kita mampu menyelaraskan, menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ya, secara sederhana begitu, Mas Yahya. Lalu kemudian, karena kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah kehidupan yang nyata. Sedangkan urusan kita dengan Sang Pencipta ini tadi, spiritual ini tadi, kejiwaan kita ini tadi, adalah tentang hal gaib, Mas Yahya. Karena keimanan itu kan nggak bisa digambarkan ya, Mas Yahya. Nah, keimanan itu adalah tentang kegaiban antara kehidupan jiwa kita dengan Sang Pemilik kehidupan. Tetapi kita harus sadar bahwa kita ini hidup di alam yang nyata, Mas Yahya. Kita ini hidup di alam nyata. Hidup di alam yang fakta. Yang mana di sini kita juga perlu untuk menghidupkan spiritual kita yang ada di dalam kehidupan kita yang nyata, Mas Yahya. Nah, sumbernya ini kalau yang urusan kita dengan Sang Pencipta, taruhlah sumbernya ada di dalam hati begitu ya. Nah, secara sederhana begitu. Nah, sedangkan untuk menghidupkan spiritual kita dengan alam semesta ini, pusatnya ada di pikiran kita. Makanya kalau kita mampu menjaga, ya saya sering sampaikan bahwa kalau kita mampu menjaga, mampu merawat dan mampu menyelaraskan, ya menjaga keseimbangan daripada pola pikir dan juga hati kita, maka akan terjadi kehidupan yang seimbang, Mas Yahya. Kalau dikatakan kebahagiaan, maka yang bahagia bukan cuma batinnya saja, Mas Yahya, tapi bahagia juga dohirnya. Kalaupun dikatakan sehat, yang sehat bukan hanya jasmaninya saja, Mas Yahya, tetapi rohaninya juga sehat. Nah, ini pentingnya orang paham tentang spiritual. Jadi dia akan mampu menjalankan dua-duanya dengan benar, dengan baik. Urusan dengan Sang Pencipta sudah jelas. Itu mutlak hak individu pribadi setiap manusia. Artinya sudah nggak bisa diganggu-gugat. Nah, seberapa besar kecil spiritual kita antara kita dengan Tuhan kita, itu hanya kita sendiri yang tahu, Mas Yahya. Nah, sedangkan urusan kita dengan alam semesta ini, dengan sesama manusia ini semua juga tergantung daripada kita. Makanya bahasa sederhananya, kalau Mas Yahya ingin Tuhan itu baik dengan Mas Yahya, berarti Mas Yahya juga harus baik dengan Tuhan. Kurang lebihnya begitu, artinya harus menyatu. Nah, sedangkan kalau kita ingin supaya alam semesta ini, termasuk isinya dan termasuk manusia, itu baik dengan kita, maka kita juga harus baik dengan semua, Mas Yahya. Nah, kalau kita nggak baik dengan alam, maka alam ya nggak baik dengan kita. Kalau kita nggak berbaik-baik dengan sesama manusia, maka ya akan banyak musuh, Mas Yahya. Nah, sedangkan kita ini saling membutuhkan. Makanya kalau orang sudah spiritualnya tinggi, dia sudah ada di tengah-tengah itu, sudah tidak akan lagi dia memetak-metakkan. Sudah tidak akan lagi dia membeda-bedakan. Karena dia tahu, sejatinya sumber kehidupan itu hanya Tuhan yang punya. Jadi, kehidupan di dalam diri kita, dan kehidupan di dalam dirinya saudara-saudara kita yang lain, itu sumbernya hanya dari Tuhan. Bahkan, jangankan kita dengan sesama manusia, kehidupan yang ada di dalam dirinya binatang itu loh, Mas Yahya, yang ada di tumbuhan itu loh, Mas Yahya, semua bersumber dari Tuhan. Artinya sama, kita tidak ada beda, betul enggak? Betul. Yang membedakan hanya bentuknya, hanya warnanya.
Nah, tapi kalau kita sadar akan hal itu, kita tidak akan pernah Mas Yahya memilih-milih. Mau kita berdampingan dengan siapapun, kita bersahabat, berteman dengan siapapun, bahkan dengan binatang kalau perlu. Kenapa enggak? Karena kita betul-betul sadar siapa diri kita. Nah, kalau kita sudah nggak pilih-pilih, mau kamu orang Belanda, mau kamu orang Inggris, ya, mau kamu orang Dayak, orang Sunda, orang Jawa, apapun warna kulit kamu, apapun keyakinan daripada agama kamu, tidak ada masalah. Salahnya di mana? Jadi, sekali lagi, kalau kita merasa bahwa spiritual kita ini sudah tinggi, ya kita berarti sudah sadar akan hal itu. Dan kita tidak akan pernah, mohon maaf, menyakiti satu dengan yang lainnya, Mas Yahya. Bukan hanya dengan sesama manusia, termasuk dengan alam semesta ini, dengan tumbuhan, dengan binatang. Artinya saling menjaga. Jadi itu fungsi daripada spiritual. Dan caranya bagaimana? Sudah saya sampaikan tadi, semua ada di dalam diri kita. Sederhana sekali. Urusan kita dengan Tuhan kita itu pribadi. Mau kamu dengan cara apapun lah bahasanya. Mau menyembah, mau apapun lah bahasanya. Menggunakan keyakinan daripada agama kamu, apapun itu agamanya, itu pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggal bagaimana kita mampu menjaga hubungan kita dengan alam semesta dan isinya ini tadi, Mas Yahya. Ya sudah, akan tercipta keseimbangan, akan tercipta keselarasan. Kita akan hidup damai, hidup rukun, berdampingan satu dengan yang lain. Bahkan, kalau kita sudah paham akan hal ini, apapun yang kita inginkan, Mas Yahya, di dalam kehidupan kita, akan terjadi, Mas Yahya. Akan terjadi keberlimpahan yang luar biasa dalam segala hal. Karena apa? Karena kita mampu bersyukur itu tadi, Mas Yahya. Karena sadar ini tadi, Mas Yahya. Jadinya kita ini enggak terjebak oleh pikiran saja. Itu penting sekali, Mas Yahya. Tapi ya tidak banyak yang paham, ya mungkin lebih banyak menjalankan hanya syariat-syariatnya saja, Mas Yahya. Baru ngupas syariat saja udah seolah-olah udah paling benar, paling pinter begitu, Mas Yahya. Seolah-olah sudah paling dekat dengan Tuhan, paling bertuhan, paling beragama, tetapi dengan sesama manusia saja nggak saling mengasihi. Nah, ini saya rasa juga masih spiritualnya masih belum ada mungkin, Mas Yahya. Atau kalaupun ada mungkin masih sangat kecil sekali, ya. Jadi itu yang tahu diri pribadi kita masing-masing, Mas Yahya. Itu caranya ya, Mas. Mungkin ada hal lain yang perlu kita ketahui, Mas, selain cara-cara yang sudah Mas Wahyu sebutkan tadi. Kalau kita bicara cara itu kan tergantung pribadi masing-masing lah, Mas Yahya, ya. Cuman kalau saya ini kebetulan saja, ya, kebetulan saya ini orang Jawa, ya. Keturunan daripada leluhur atau orang Jawa lah, keturunan daripada nenek moyang yang ada di Jawa. Artinya ya saya mempelajari apa yang diajarkan oleh para nenek moyang, para leluhur yang ada di Jawa, yang tentunya bermanfaat yang baik untuk diri saya, termasuk tentang budi pekerti dan lain sebagainya, Mas Yahya. Nah, ini kan mungkin tidak diajarkan ya, Mas Yahya, ya, di bangsa-bangsa yang lain ya, Mas Yahya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang cara supaya kita bisa menyelaraskan semua unsur kehidupan yang ada di dalam diri kita, sebetulnya nggak sulit juga, Mas Yahya. Kita hanya bagaimana kita bisa menempatkan diri kita itu di posisi yang pas atau yang seharusnya. Kalau di Jawa ini ya, sekali lagi ini bukan untuk yang lain yang nggak suka, yang nggak percaya, ya itu monggo-monggo saja, itu hak masing-masing begitu ya. Saya hanya sedikit berbagi untuk panjenengan-panjenengan, untuk teman-teman yang mau saja, ya, yang mau saja. Kita harus tahu struktur kehidupan kita dulu, Mas Yahya. Ya, kalau di Jawa itu ada yang disebut Tritunggal, Mas Yahya. Tritunggal ya. Tritunggal. Itu seperti apa konsep agama? Ya, ada tiga tapi menjadi satu kesatuan lah, Mas Yahya. Ya. Kalau dijabarkan itu ada sukmo, ya.
ada nyowo, ya, ada sukmo, ada nyowo, dan ada roso. Roso ini ada di tengah-tengah. Roso atau rasa ini ada di tengah-tengah. Nah, sukmo ini merupakan wadah daripada kehidupan jiwa, Mas Yahya. Ini sukmo. Sedangkan nyowo ini merupakan wadah daripada kehidupan raga, Mas Yahya. Artinya kegoiban ada di sukmo sini, ya. Dan yang fakta atau yang nyata itu ada di nyowo. Nah, kita roso ini ada di tengah-tengah. Nah, kemudian tinggal bagaimana kita mau membawa roso ini kemana. Makanya kalau roso ini kita masukkan ke sukmo, ya, roso dimasukkan ke sukmo. Di sini sifatnya adalah kegoiban, Mas Yahya. Kalau saya secara sederhana, saya katakan di sinilah hubungan antara saya dengan Tuhan saya. Ini sifatnya goib. Karena apa? Ini kalau dikatakan, ya iman, Mas Yahya. Keyakinan daripada iman saja masuk di sini. Nah, ini bisa menimbulkan kekuatan secara goib juga kalau mau mempelajari ini, Mas Yahya. Nah, sedangkan manakala roso kita ini, ya, roso yang ada di tengah ini, ya, roso yang ada di tengah ini, kita bawa masuk ke dalam nyowo. Artinya roso dibawa masuk ke dalam nyowo. Yang mana nyowo ini nguripi rogo, Mas Yahya. Artinya nguripi jasmani kita ini. Ya, maka akan tercipta kekuatan yang bersifat fakta, Mas Yahya. Nah, kalau orang kebanyakan menyebutnya kedikdayaan ada di sini. Ini kalau secara kekuatan lah, Mas Yahya. Nah, kalau kita mampu menempatkan roso ini, kapan waktunya roso ini bersatu dengan sukmo, dan kapan waktunya roso ini bersatu dengan nyowo, maka apapun yang kita inginkan, yang disebut kun fayakun, akan terjadi di sana, Mas Yahya. Nah, itu kalau digambarkan di dalam kehidupan kita secara sederhana, ya, saya sering katakan secara sederhana saja, ya, karena ini bukanlah sebuah pengertian yang mungkin mudah juga untuk dicerna, ya, tetapi kalau mau belajar tidak ada yang tidak bisa. Makanya sebetulnya hidup kita ini apa kata kita, Mas Yahya, bukan apa kata Tuhan, karena Tuhan ini sudah menyelimuti semuanya. Kenapa kok apa kata kita? Contoh, Mas Yahya mau makan itu kira-kira nunggu Tuhan yang nyuapin ngasih makan atau enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada orang tanya, loh kalau nggak ono nyowo nih, nggak mergo Tuhan lah ya nggak bisa makan. Itu sudah hal yang berbeda penjelasannya nanti. Kan begitu, Mas Yahya, ya. Nah, makanya semua bersumber dari diri kita. Tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Karena Tuhan ada di mana? Tuhan ada di dalam diri kita. Artinya apa? Bagaimana kita mampu menempatkan roso ini di tempat yang tepat dan kita memberangkatkannya dengan tiket yang tepat, Mas Yahya. Artinya apa? Kalau kamu sudah beriman, ya jangan pernah kamu ada keraguan. Kalau roso kamu bawa kepada nyowo ini tadi, artinya imani di situ dengan sungguh-sungguh. Kalau bahasa ininya, Mas Yahya, kalau percaya diri itu menambah energi atau enggak? Ya pasti bertambah. Semakin yakin ya kalau percaya diri ya. Tinggal kepercayaan dirinya itu diwujudkan untuk hal apa? Kalau untuk hal yang fakta ya pasti kekuatan fakta yang akan tercipta, betul enggak? Lah kalau Mas Yahya mampu membawa rosonya masuk ke sukmo ini tadi, ke urusan yang bersifat goib ini tadi, ya maka kekuatan goib juga akan tercipta di sana. Tapi ya ini mungkin bukan pelajaran yang gampang ya, Mas Yahya. Mungkin ya, tapi untuk orang yang paham. Kalau yang nggak paham, nggak akan tertarik dan nggak akan mungkin mau mempelajari ini. Nah, inilah yang dimaksudkan spiritual yang tertinggi, karena kita tahu siapa sejatinya yang ada di dalam diri kita, dan kita tahu cara memfungsikannya, Mas Yahya. Mungkin itu dulu saja, Mas Yahya. Jangan terlalu jauh Ya, dulu, Mas Yahya. oke. Mungkin bisa dibahas di
tempat lain ya. Datang langsung mungkin gimana Mas? Wah. Berkenan kalau memang ada yang tertarik. Oh tidak Mas Yahya, enggak. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ya sama-sama.